Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kecilnya di Parian di 6th grade, kelas 6. Let's begin. Okay, before we begin, please open your book. Pearson book, page number 48. Jadi sebelum kita mulai pelajaran ya, langsung aja kamu buka buku Pearson ya, halaman 48. Di situ ada revision 2. Ada revision 2, revisi 2, atau kita akan seperti latihan soalnya gitu loh di buku Pearson ini, tapi jenisnya dia menggunakan kata revision. Oke, langsung ke halaman 48. Di situ ada practice 1, practice 1. Kita disuruh read, match, baca, dan match. Match itu maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah menyocokkan apakah satu dengan A atau satu dengan B, satu dengan C atau satu dengan D. Oke, pertama, nomor 1, you shouldn't talk. Kau seharusnya tidak berbicara. Nah, kalau lihat ABCD-nya, kalian lihat, nah, ketika kita harusnya tidak berbicara, itu ketika kita ngapain? Apakah ketika kita lagi makan donat? Ataukah ketika makanan ada di mulut kita, is in your mouth, katanya. Ataukah you shouldn't talk when you eat Chinese food? Apakah kita harusnya tidak bicara ketika kita makan makanan Chinese? Atau D, apakah kita tidak boleh berbicara ketika kau cut your meat? Maksudnya itu memotong daging. Nah, apa jawaban matchingnya? Ya, jawaban matchingnya adalah yang B. When food is in your mouth. Jadi ketika kita makan tapi makanannya lagi ada di mulut, di dalam mulut, ini detail banget ya, kita nggak boleh namanya talk atau berbicara. You shouldn't talk. Kita lanjut ke nomor 2, isi ya langsung ya. Kita belajar, kamu langsung isi, kita kerja ini bareng-bareng sambil Varian jelasin. Oh, enak banget. Oke, number 2, you should use chopsticks. Kamu harus menggunakan chopstick, itu adalah sumpit. Apakah kamu menggunakan sumpit ketika kamu makan donat? Ketika kamu makan Chinese food, atau when you cut your meat, atau ketika kamu memotong makananmu menggunakan chopstick, sumpit? Tergantung makanannya ya, bisa sebenarnya. Ya bener banget, jawabannya itu langsung aja ke C. When you eat Chinese food, kita menggunakan chopstick. Number 3, you should use a knife. Kamu harus menggunakan knife. Knife adalah pisau. Oke, B dan C udahan, jadi tinggal ada A dan D. When you eat donut, apakah kamu menggunakan pisau ketika kamu makan donat? Atau ketika when you cut your meat, ketika kamu memotong daging? Ya, berarti jelas banget, gampang. Nomor 3 adalah D. Kau harus menggunakan pisau ketika kau memotong daging. Ini maksudnya daging yang sudah matang ya, meat. Number 4, you should use your hands. Katanya kau harus menggunakan tanganmu. Karena tinggal sisa A ya. Jadi kita bisa makan donat itu pakai tangan langsung. Pak bisa Pak pakai pisau ya? Pakai pisau yang bisa, tapi kan diajarinnya di sini hands. Oke, kita lanjut ke practice 2. Practice 2 di sini kita disuruh listen, check. Check itu maksudnya checklist ya. Checklist. Oke, ini harus mendengar, jadi simak baik-baik dan dengarkan baik-baik. Revision 2, page 48. Practice 2. Listen, check. Ben, have you made the shopping list yet? Yes, I have. Great. What's on it? I've written down butter, bread, and cheese. Do you have jam and juice on the list? No, I'll write them down. Jam, juice. Good. We need those. Do we need milk, sugar, or bananas? How about flour? Don't put flour, milk, or sugar on the list. We don't need them, but we should get some bananas. Put them on the list. Okay. Bananas. Is there anything else? Cookies?
We shouldn't eat cookies, Ben. Don't put them on the list. Thanks for making the list. Now, let's go to the supermarket. Ya itu tadi practice 2 halaman 48. Listen dan cek. Kalian udah cek-cekin yang benar-benar dibicarakan sama anak ini dan ibunya tadi. Jadi si anak ini dia lagi bikin shopping list atau catatan. Mereka mau ke supermarket, dia pengen belanja, dia catat apa aja yang pengen dia belanjain. Tadi dia bicara tentang butter, bread. Tuh oke. Lalu dia tanya tentang milk, sugar. Lalu ibunya bilang, we shouldn't take flour, milk, and sugar. Nah, jadi flour, milk, sama sugar itu nggak usah di checklist, hanya yang merah-merah aja di checklistnya. Lalu cookies yang terakhir tadi, anak ini minta cookies dan tidak dibolehin sama ibunya. Oke, cukup jelas ya. Kalau misalnya listeningnya kurang paham, kamu ulang-ulang lagi di rewind ya YouTube-nya. Oke, selanjutnya kita ke halaman 49. Practice 3. 49. Look right. Oke, perhatikan dulu nomor 1. Nomor 1 ada cooked dinner. Lalu ada X yang artinya dia maksudnya nggak pernah cook itu memasak, dinner makan malam. Jadi anak ini dia tidak pernah memasak makan malam. Jadi kata yang harusnya diucapkan sama anak ini adalah I've never cooked dinner. Ya, I've never cooked dinner. Lalu kalau udah pernah seperti di nomor 2 contohnya, dia sudah pernah makan pizza, ada checklist hijau. Kalimat yang digunakan adalah I've eaten lots of pizza. I've eaten lots of pizza. Oke. Jadi kalian tinggal lihat aja, kalau di sini ada silang berarti kamu ikutin yang ini. Harus ada kata never setelah subject dan have. Have itu auxiliary, kalian belum ajarin have ya. Jadi harus ada dua kata penting ini. I've never. Kalau dia ada X-nya. Oke, nomor 3, lihat. Anak ini drunk coffee. Lalu ada X-nya, berarti dia tidak pernah minum kopi. Jadi kalimat yang benar adalah I've never drunk coffee. Never drunk coffee. Oke, lanjut number 4. Study Italian. Maksudnya adalah belajar bahasa Italia. Ada X-nya di situ. Lihat, berarti anak ini dia tidak pernah belajar bahasa Italia. Kalimat yang digunakan berarti persis seperti ini, tinggal diganti aja ininya. I've never studied Italian. I've never studied Italian. I've never studied Italian. I've never cooked dinner. Jadi kata kuncinya adalah never. Never itu artinya tidak pernah. Number 5 next. Worn costume. Ada checklistnya. Worn itu memakai ya. Dia verb 3, yang verb 1-nya itu wear. Kalimatnya berarti I've worn lots of costume. Nah, berarti dia udah pernah pakai kostum yang banyak banget. Number 6, played video game. Nah, ini siapa sih yang belum pernah ya? Pasti anak-anak udah pernah main video game. Berarti ikutin yang ini. I've played lots of video games. Gampang banget di practice 3. Oke, jangan lupa diisi ya. Next, practice 4. Make pairs, ask, answer. Waduh, ini make pairs itu maksudnya adalah buatlah pasangan. Jadi kalian harus berdua sebenarnya untuk menjawab ini. Ini sebenarnya lebih ke games ya. Games untuk kalian dan teman kalian bertanya jawab. Jadi ask itu adalah bertanya, answer artinya adalah menjawab. Misalnya contoh di sini nomor 1 adalah yes I have. Have you ever eaten French chocolate? Jadi apakah kamu pernah makan coklat Prancis? Yes I have. Lalu di nomor 2 kamu bikin kalimatnya, ikutin aja ini. Have you ever eaten? Tapi ganti, bukan si French chocolate,
ganti jadi American food. Have you ever eaten American food? Kamu tanya ke teman kamu apakah dia pernah makan makanan Amerika. Kalau teman kamu belum pernah makan makanan Amerika, berarti jawabnya jangan yes. But I have. Jadi jawabnya gini. I have never eaten American food. Jadi sama banget kayak yang sebelumnya. Yang di praktis 3 tadi. I've never, tinggal ditambahin, eaten American food. I've never eaten American food. So, nomor 3, 4, 5, 6 itu sama. Jadi emang harus pair ya. Pairing. Jadi kalian harus berpasangan sebenarnya dengan teman. Jadi kita lanjut aja ke practice 5. Loh, ternyata bukan practice 5. Tapi text 2. Text 2, let's cook. Reading, read, write notes. Oke, kalian baca ya. Ini, my favorite food is pizza. Pizza is from Italy. To make pizza, you need flour, eggs, butter, salt, and tomatoes. You should put cheese on your pizza. You shouldn't leave pizza in the oven for too long. You can eat pizza with your hands. Ya, jadi kamu ikutin aja sih ini. Tapi kamu tinggal ganti. My favorite foodnya apa? Makanan favorit kamu apa? Misalnya makanan favorit kamu batagor. Batagor is from Indonesia. To make batagor, untuk membuat batagor, kamu membutuhkan, butuh apa aja untuk bikin batagor? Ingredientnya. Ingredient itu bahan-bahannya, ya. Lalu ada saran-sarannya, you should put cheese on your pizza. Ya, kalau makan batagor itu harus ada apanya. Nih di sini should do, shouldn't do. Jadi apa yang harus dilakukan ketika makan batagor dan apa yang tidak harus dilakukan ketika batagor, atau harus dijauhi ketika kamu makan batagor gitu. Terus how do you eat it? Jadi kamu juga disuruh ceritain bagaimana kamu makan batagornya. Apakah pakai tangan? Di sini you can eat pizza with your hands. Tapi how do you eat di sini kalau batagor harus pakai apa? Apakah sendok? Apakah chopsticks? Ataukah pisau, knife? Kamu boleh latihan di sini, kamu tulis di buku kamu. Jadi bebas favorite foodnya apa, dari mana, bahannya apa. Waktu cara masaknya di sini ya, cooking di sini kan dikasih tahu juga. To make pizza berarti cara masaknya. Should do, apa yang harus kamu lakukan ketika kamu makan batagor? Apakah harus dikasih saus? Shouldn't do, apakah yang harus kamu tidak boleh lakukan ketika kamu lagi makan batagor? Misalnya kalau lagi makan batagor kita tidak boleh sambil nyetir mobil, nanti tabrakan. Kayak gitu. Oke, how do you eat? Jadi bagaimana kamu jelasin di sini? Bagaimana cara kamu makan batagor? Kalau makanan favoritmu batagor, itu contoh ya. Oke, lanjut ke halaman 51. Oh, ini ternyata ada ininya. Ya, tuh favorite food pizza from Italy, bla 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 bla. Oke, baca ya. Oke, kita lanjut ke halaman 51. Di halaman 51, write notes about your favorite food. Write notes berarti tulis catatan tentang makanan favorit kalian. Ini maaf kepencet. Favorit foodnya apa, ingredientnya sebenarnya sama banget sih kayak yang tadi. Berarti ini kita lewat aja biar cepet. Oke, just for fun too, culture food around the world. Listen, read, circle. Di sini agak ketutup ini ya. Listen, read, circle. Berarti kamu harus mendengar, membaca, dan melingkari. Maksudnya kayak gimana sih Pak melingkarinya? Oke, misalnya di sini kan di bawah ini ada pertanyaan. Mexican eat a big meal for. Artinya orang Meksiko dia kalau makan big meal itu kayak makanan utama, makanan yang kayak kalau kita makan siang, kalau kita sarapan kan biasanya kita cuman makan roti, makan gorengan. Nah, kalau di siang harinya kita makan nasi. Nah, orang Meksiko
eat a big meal for, untuk apa dia makannya? Apakah ketika sarapan, ketika lunch atau makan siang, atau ketika dinner atau makan malam? Di sini jawabannya B. Dari mana taunya? Jadi kamu dari baca ini. In Mexico, we eat a big meal in the afternoon. Afternoon kan berarti sore. Jadi jawabannya lunch. Kalau masih sore, dia belum malam. Oke? Oke, sekarang listen. Lalu sambil disilang. Jawaban mana yang benar? A, B, atau C? Ada 3 soal di sini. Just for fun, too. Culture. Food around the world. Pages 52 and 53. Listen, read, circle. Mexican food. In Mexico, we eat a big meal in the afternoon. We start with soup or pasta. Then we eat meat with beans and tortillas. We also eat lots of chili. American food. America is famous for its hamburgers, hot dogs, and fried chicken. Most Americans don't eat fast food every day, though. At home, we eat meat, vegetables, salad, potatoes, rice, or pasta. German food. In Germany, we eat several meals every day. Dinner is often meat with potatoes and cabbage. For breakfast, we often eat bread, cheese, and sausages. Italian food. We Italians are famous for our food. We like to have long lunches. We start with snacks. Next, we have soup or pasta. Then, we eat meat or fish with vegetables. Finally, we have dessert. Nah, itu tadi udah di listen kan. Kalau kalian kurang jelas untuk listennya, biar kamu tahu gitu gimana sih baca meal ini dalam bahasa Inggris. Meal, big meal, itu meal, itu gimana, kamu rewind aja ya. Oke, sekarang kita bahas. Sebelum kita bahas ini, varian zoom dulu dari yang Mexican food. Mexican food in Mexico, jadi di Meksiko we eat a big meal. Sebenarnya tadi udah varian jelasin ya, in afternoon, ya udah tahu ya, jadi di sore hari. We start with soup or pasta. Jadi ketika dia makan di lunch, dimakan sebelum di afternoon, dia nggak langsung makan makanan beratnya. Jadi dia makan supnya dulu atau pasta. Then we eat meat with beans and tortilla. Lalu kita makan makanan utamanya meat dengan kacang dan tortilla. Tortilla ini yang tortilla ya. Tortilla itu kayak piringnya orang Meksiko tapi piringnya dimakan. Jadi ditaro ya gitu deh, kalau lihat di YouTube aja orang Meksiko makanannya gimana. Lalu we also eat lots of chili. Oh, jadi orang Meksiko sama kayak orang Indonesia, harus pakai sambal, harus pakai cabai kalau makan. Jadi kita juga makan banyak cabai. Cabai ya, cabai mereka di sana bulat. Oke, selanjutnya American food. America is famous for its hamburgers, hot dogs. Jadi Amerika is famous, terkenal. Famous ini artinya terkenal, for its hamburger. Jadi Amerika terkenal hamburgernya. Lalu ada hot dog dan fried chickennya. Most Americans don't eat fast food every day though. Jadi kebanyakan orang Amerika dia nggak makan fast food. Dia nggak pernah makan makanan yang beli langsung jadi fast food kayak gitu ya. Jadi makanan yang mereka masak sendiri. Jadi mereka tapi nggak setiap hari dia makan makanan yang mereka masak sendiri. Kadang mereka juga makan fast food. At home, we eat meat, vegetables, salad, potatoes, rice, or pasta. Jadi di rumah, mereka juga makan daging, sayur-sayuran, salad, buah-buahan, kentang, nasi, atau pasta. Oke, lanjut ke German food. In Germany, kamu jangan heran kalau Jerman, lalu kalau negara disebutnya Germany.
In Germany, we eat several meals every day. Oke, several meals artinya apa, Pak? Severalnya aja, nggak usah pakai mealsnya dulu. Severalnya aja, artinya adalah beberapa, sama seperti some. Jadi kalau diartiin di bahasa Indonesia, di translate, we eat several meals every day. Kita makan beberapa makanan setiap hari. Jadi berbeda-beda kalau orang Jerman makannya. Besok makan sosis, besoknya lagi mungkin dia makan ikan, kayak gitu. Dinner is often. Often artinya sering. Jadi ketika makan malam, kami sering makan daging dengan potatoes. The meat with potatoes itu kentang, dan cebek itu adalah kayak sayuran kebek. Kok kebek? Sayuran kayak kubis bukan kayak kubik. Memang kubis, kebek itu artinya kubis. Lalu for breakfast, untuk sarapan, kami sering makan bread. Jadi waktu sarapan dia makannya seringnya roti. Rotinya dicampur cheese and sausage. Jadi kayak sandwich ya, karena ada keju sama sausage-nya ya. Kayak gitu. Itu German food. Lanjut ke Italian food. Kayaknya Itali mulu ya buku ini. We Italians are famous for our food. Ya, di Itali orang-orang Itali itu terkenal karena makanannya. We like to have long lunches. Mereka suka banget sama yang namanya long lunches. Itu maksudnya adalah, jadi bukan makanannya panjang ya, jadi kayak lunchnya itu makan siangnya mereka akan menghabiskan waktu lama. Jadi kayak great time-nya mereka, jangan bahasa Inggris lagi, maksudnya kayak hari ini ada makan siang. Nah, makan siang itu adalah jadwal atau aktivitas penting yang harus mereka lakukan, dan mereka suka melakukannya itu lama. Jadi sambil berbincang-bincang sama keluarga atau sama teman. Itu maksudnya long lunches ya. Bukan makanannya panjang. Lalu we start with snack. Mereka memulai dengan snack atau makanan ringan. Next, we have soup or pasta. Dia dapat makan sup atau pasta. Then we eat meat or fish with vegetable. Jadi kalau dia makan makanan berdagingnya seperti daging kambing atau daging sapi, meat itu seperti itu ya. Kalau fish itu disebutnya langsung fish. Maksudnya kalau daging ikan ya fish. Tapi kalau daging kambing, daging sapi itu meat. Bisa juga daging pork ya, atau B2 atau babi. Oke, finally we have dessert, adalah makanan ringannya. Itu maksudnya long lunches. Jadi mereka benar-benar dibuka dengan kayak ingredient kayak sebelum main course itu ada appetizer-nya dulu. Kalau kalian pernah ke restoran mewah, dia ada menu appetizer-nya sendiri. Dia buka appetizer-nya dengan sup atau pasta. Lalu makanan utamanya atau main course-nya adalah yang berdaging-daging, tapi dagingnya juga ada vegetables. Finally, we have a dessert. Dessert adalah makanan penutupnya. Jadi itu maksudnya long lunches di sini ya. Banyak makanannya, banyak part-partnya, jadi banyak waktu yang digunakan untuk makan siangnya sambil mereka berbincang-bincang dengan keluarga atau teman-temannya. Oke, kita akhiri pelajaran bahasa Inggris untuk kalian di kelas 6, teman-teman varian di kelas 6. Next, kita akan break dari person. Jadi varian akan ngajarin kamu tentang grammar lagi. Nanti grammar akan melanjutkan ke past tense. Jadi kepo-kepoin dulu aja past tense-nya, boleh di YouTube atau boleh nanya ke orang tua tentang past tense. Past tense gimana sih Bunda, gimana sih Ayah? Nanti baru Varian akan berikan materinya tentang past tense, tapi nanti minggu depan, oke? Karena nanti Maret PTS, berarti nanti PTS-nya mungkin hanya sampai past tense, sedangkan PAS-nya nanti baru kita future tense. Oke, cukup sekian dari Varian.
Jangan lupa untuk melaksanakan 3M, malah 5M kan. Kalau di sekolah kita diajarinnya selain pakai masker, selain mencuci tangan, dan selain menjaga jarak, kita juga harus menjaga imun dan menjaga kesehatan kalian. Semoga kalian selalu sehat, bukan cuma kalian aja, tapi semua keluarga kalian di rumah, sanak keluarga kalian yang jauh di sana juga sehat, dan doakan kami guru-guru yang terus setiap hari bekerja agar selalu dijaga kesehatannya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.